Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Alifati Fauzia dari Sistem Informasi A akan sedikit menjelaskan macam-macam proteksi beserta contohnya. Interupsi dalam sistem operasi. Interupsi adalah sebuah sinyal penting dari prosesor untuk menangani atau menunda apa yang sedang dikerjakan oleh komputer pada saat berikutnya. Jadi interupsi di sini adalah sebuah pemberitahuan penting agar kita mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam komputer itu. Bisa kita lihat contohnya. Mungkin dari dua contoh ini kita bisa memahami. Selanjutnya, interupsi handling. Jenis interupsi. Yang pertama, polling. Polling adalah sebuah software sistem yang memerintah CPU untuk memeriksa setiap perangkat yang terhubung dengannya. Apakah perangkat tersebut membutuhkan pemrosesan CPU atau tidak? Yang kedua, vector interrupt system adalah perangkat yang meminta interrupt menyertakan kode khusus atau alamat yang merupakan identitas dari perangkat tersebut, sehingga prosesor dapat langsung mengenali perangkat yang mengirimkan interrupt. Jadi, antara tiga pengertian tadi terdapat berkaitan ya, seperti berkesinambungan. Jadi, kita bisa lihat dua contoh di samping ini. Selanjutnya, proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Proteksi di sini adalah sebuah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi, lebih mudahnya, proteksi di sini adalah sebuah perlindungan terhadap, kalau proteksi perangkat keras berarti perlindungan terhadap perangkat keras. Contohnya, proteksi terhadap adanya penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis. Kita bisa lihat dua gambar ini, ilustrasi hacker dan percobaan proteksi atau pengontrolan akses terhadap beberapa objek yang mungkin telah disadap oleh orang dalam atau disebut hacker. Fungsi proteksi ini untuk mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data, baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Semoga paham ya. Selanjutnya, proteksi input-output dalam sistem operasi. Di sini, input-output diartikan suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara.
Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal, dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi, atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privileged instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Berikut gambarannya. Ya, di situ ada seperti ini. Gambaran inputnya, lalu proses, setelah itu output. Selanjutnya proteksi memori dalam sistem operasi. Di sini jelas sekali diperlihatkan bahwa proteksi memori adalah sebuah pembatasan penggunaan memori. Contohnya ya seperti di smartphone kita hanya menampung 16 GB dan otomatis kita tidak bisa menggunakannya lebih dari 16 GB. Jadi bisa kita lihat gambar pertama. Lalu ini wujud proteksi memori. Nah, di proteksi memori ini diperlukan beberapa istilah, yaitu base register. Base register itu alamat memori fisik yang awal dialokasikan. Jadi seperti aturan awal penggunaan memori. Yang kedua, limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan. Seperti sama, tapi yang pertama adalah alamat, yang limit register adalah nilai batasnya, dan yang ketiga proteksi perangkat keras. Sekian penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.